Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di podcast Himatet Talk. Perkenalkan, nama saya Nurjana Herman selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita membahas tentang tema yang masih sering menjadi perbincangan dan perdebatan, yaitu aktif di organisasi masih worth it. Di era sekarang masih banyak mahasiswa yang lebih memilih untuk aktif di perkuliahan saja, masuk magang, kerja paruh waktu, dan membangun personal branding ketimbang memilih untuk masuk ke dalam organisasi. Tapi di sisi lain masih banyak yang percaya kalau masuk di organisasi itu adalah tempat yang paling tepat untuk belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang kemandirian, manajemen waktu, kerja sama tim, serta membangun relasi yang bermanfaat ke depannya. Lalu, sebenarnya bagaimana sih? Apakah organisasi itu sudah mampu dan sudah relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini? Atau masih ada cara lain yang lebih efektif untuk mengembangkan diri? Nah, pada kali ini kita akan membahas semua itu dengan narasumber kita kali ini yang akan membagikan pandangan perspektifnya terhadap organisasi, yaitu Kak Naura Mutia Asyabani, demisioner, Wakil Ketua Umum Himatet VPNM periode 2025-2026. Halo Kak Naura, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah cukup baik ya. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Iya, aku juga makasih karena udah dikasih ruang untuk bicara kan. Sebelum itu Kak, kesibukannya hari ini gimana Kak? Hari-harinya lancar atau? Kalau kesibukan akhir-akhir ini ada cukup padat dan ya berjalan seperti biasanya, cukup happy gitu. Ada agenda di sini, ada agenda di luar. Kita sih sisa akunya aja menyesuaikan kan jadwalnya. Nah, aku mau nanya nih sih Kak, menurut Kakak nih, apakah organisasi mahasiswa saat ini tuh mengalami penurunan nggak sih Kak? Penurunan minat gitu? Oke, kita ini sambil diskusi ya, kita santai aja pembahasannya, bicaranya. Kalau menurutku dari yang aku pandang, sekarang melihat organisasi sekarang itu kondisinya emang cukup menurun, karena kan banyak perspektif atau stigma-stigma yang kayak mengganggu akademik nih organisasi, terus mengganggu ya termasuk akademik itu pasti nilai, terus kayak capek-capekin kayak gitu, banyak banget yang kayak, makanya orang biasa mahasiswa itu memilih gak usah deh ikut organisasi kayak gitu, apalagi melihat biasanya tuh bahasanya pasti rapatnya sampai tengah malam yang kayak gitu kan, makanya itu yang mau dihindari, kayak mending tidur gak sih, mending di kos gak sih gitu. Makanya minatnya mahasiswa tuh menurun, apalagi sekarang banyak banget tawaran-tawaran magang, bootcamp, itu sebenarnya yang jadi tantangannya lah mau regenerasi organisasi gitu. Betul banget sih Kak, aku juga ngerasa kalau emang sih mahasiswa sekarang itu lebih memilih untuk gak usah deh masuk organisasi, soalnya rapat, soalnya aku pernah juga dulu gitu Kak, pandangan pertama aku, karena menurut aku masuk organisasi kayaknya rapatnya banyak deh, nanti terus kan gitu, nggak ada deh gitu. Nanti kayak tugasnya nggak kepegang apalah segala macam gitu. Nah, terus aku menurut Kakak nih, kan tadi Kakak udah singgung soal magang, tempat magangnya semacam. Nah, menurut Kakak kenapa sih mahasiswa tuh lebih memilih masuk magang tuh ketimbang masuk organisasi tuh Kak? Kalau secara pandanganku pribadi ya, sebenarnya itu tuh untuk pasti singkatnya atau instannya mereka mau yaudah buat nambah CV nih, buat nambah portofolio nih kan, apalagi banyak banget biasanya konten-konten di TikTok Reels yang membahasakan nih semester 1 ada standar-standar yang dibikin, nih semester 1 nih bagusnya organisasi atau magang, tapi sebagian orang memilih magang karena lebih jelas, karena pasti pikiran mereka biar gampang nih buat masuk di instansi ini setelah fresh graduate contoh, atau setelah nanti di fase-fase mahasiswa akhir. Itu sebenarnya yang bikin perbandingan, makanya kadang sebagian orang memilih udahlah magang aja, apalagi
orang-orang kan sekarang indie ekonomi maunya yang paid kayak gitu kan, kayak maunya yang berbayar. Jadi kita ngelakuin sesuatu ya mau dibayar lah, karena lumayan nih buat jajan mahasiswa kayak gitu. Itu sebenarnya yang bikin apa ya, perbandingan sama kayak ya lebih ke perbandingan sih. Makanya mending ini gak sih karena digaji gitu daripada kerja organisasi. Ini kita nggak bicara fakta kan, tapi kan kita kembali lagi apa sih sebenarnya tujuan kalau emang betul-betul mau ikut organisasi tuh. Ya menurut aku ya sih Kak, karena untuk di era sekarang masuk kerja itu susah banget, walaupun juga lulusan nih harus ada pengalaman kerja. Nah itu lagi yang jadi standar lagi kan. Banyak banget perusahaan yang bilang nih pengalaman kerja setahun lah. Kita aja mau nyari pengalaman, tapi kan disuruh nyari kenapa kriteria 1 tahun pengalaman kan gitu. Makanya lebih memilih lah, oh nih aku mahasiswa nyari deh magang. Nah kan Fani udah kemarin Denis nih Kak, pernah menjabat 2 periode. Nah menurut Kakak organisasi saat ini tuh masih kurang mampu nggak sih Kak untuk mengikuti kebutuhan mahasiswa saat ini gitu loh? Maksudnya gimana tuh yang kebutuhan mahasiswa yang kayak gimana maksudnya? Maksudnya contohnya kayak kan kalau menurut dia ada penunjangnya dan segala macam. Kalau menurut aku gini ya, kalau secara pribadiku, pengalamanku, aku sebagai anak rantau yang butuh akses untuk aku mau nih mendapatkan skill-skill kayak gini, kan gak bisa tuh kita langsung yang, kalau ini secara pribadi aku ya, gak bisa kita yang langsung tok magang, sedangkan aku belum punya basic skill, soft skill, hard skill aku tuh belum punya. Makanya ketika ada organisasi itu, aku jadikan sebagai tempat untuk belajar pertama-tama, oh begini ya cara belajar kepemimpinan, oh begini ya cara teamwork. Jadi ketika nanti untuk keluar, gak munafik, pasti kita juga mau dong magang. Nah itu kita udah punya basic, kita udah punya apa ya, pengalaman di organisasi untuk mengatur hal itu. Jadi setidaknya adalah kita udah siap mental nih untuk menghadapi dunia luar gitu menurutku ya. Makanya aku setuju kalau ketika apa ya, setiap orang memang beda-beda dia kebutuhannya apa. Nah karena aku kebutuhanku untuk itu tadi, untuk mengupgrade, menunjang basic skillku, makanya aku cari akses atau ruang yang bisa aku dapatkan itu. Nah itulah organisasi kenapa awal-awal aku tuh pertama ikut kepanitiaan dulu. Oh ternyata kayak gini ya cara memanage kegiatan, ada susunan panitianya itu kerja apa kayak gitu. Terus berproses. Jadi kayak ketika aku apa ya, bekerja sama atau misalnya mulai bekerja sama luar, entah komunitas atau kayak instansi, jadi kayak aku nggak sekaget itu. Apalagi kan ini Makassar nih, aku bukan pure dari Makassar kan, jadi bisa aku pelajari dulu itu, dan menurutku itu udah cukup kelas 2 tahun kan untuk mengembangkan skill-skill itu. Apalagi yang aku dapat juga apa ya, ruang-ruang yang selama ini belum pernah aku dapat. Contoh kayak ini juga termasuk kan, kayak podcast dulu yang aku gak pernah urus podcast, tapi aku mau gak mau harus belajar. Terus bicara di depan banyak orang, itu dulu aku nggak dapet ruang itu, karena aku dapat akses di organisasi, aku dapat ruang kayak itu, jadinya terbentuk gitu. Oh jadi organisasi Kakak masuk organisasi itu punya banyak benefit dong Kak? Iya, kalau dari aku pribadi iya. Sebelum keluar buat belajar. Betul banget. Apa sih Kak yang paling berharga yang Kakak dapat selama menjadi pengurus atau masuk dalam organisasi Kakak? Kalau skill yang paling berharga aku rasa public speaking. Jujur, public speaking yang aku dapat. Kenapa? Karena dulu bisa dibilang aku orang yang malu bicara. Bahkan pernah aku untuk disuruh ke panggung, itu tuh aku mending orang lain daripada aku, kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya yang biasanya aku emang kerja di belakang layar, memang aku punya basic di situ kan untuk urus bagian media atau publikasi. Terus dikasih ruang waktu itu, dipercaya untuk coba kamu isi ini diskusi film kayak gitu. Nah
itu jujur aku kayak aduh apa ya yang mau dibicarain ya. Kayak bingung gitu kan, kayak yaudah orang nonton aja nggak harus dipantik gitu. Tapi eh, kakak ini berikan aku kepercayaan kayak yaudah bicara aja santai, dan disitu aku sadar kayak oh iya memang kita butuh dulu ruang kecil untuk bisa jadi besar. Nah itu dari situ kan paling siapa-siapa dulu yang dengar, pengurus dulu atau beberapa masyarakat, nanti bertahap lah step by step. Dan sampai aku pernah dikasih kepercayaan untuk jadi moderator di kuliah umum, dan itu bikin kan ada yang lain kabar saya, cuman aku rasa itu sebuah privilege, lagi-lagi kesempatan itu sebuah privilege yang mana belum tentu semua orang tuh dapat. Makanya pas disuruh itu aku pilih, aku mending mundur tapi aku nggak dapet atau maju. Kalaupun aku salah kan belajar, aku belum ahli nih, masih belajar, masih berproses. Jadi kayak oh ya udah. Jadi pas setelah aku waktu itu diskusi film, jadi aku lihat apa ya yang kurang tadi. Oh ternyata pembawaan bicara aku tuh masih terburu-buru, ternyata aku masih nervous, itulah biasa. Terus jadi moderator gimana lagi. Dan itu apa ya, menurutku jujur itu pembelajaran berharga ya, karena ketika aku berbicara juga dengan orang lain, otomatis kan itu terpancing kayak oh ternyata bicara sama orang seperti ini tuh begini. Makanya waktu itu pas ditunjuk moderator tuh ih saya kan cookdog, saya kan bagian ngedit aja, kalau tidak jadi moderator. Nah mungkin alhamdulillah ada orang yang melihat potensi kuliah pada diriku sendiri. Situ aku sadar ya, nah sebetulnya kamu bisa pelafalanmu tuh begini. Jadi kayak oh orang lain aja percaya sama diri aku, masa diri aku nggak percaya sama diriku sendiri. Jadi ya udah akhirnya aku tertantang dan ya udah aku coba di situ. Itu menurutku pengalaman paling berharga ya, public speaking. Karena mungkin orang bilang ih namanya dulu pendiam, memang aku dulu orangnya pendiam guys. Jadi pas dikasih ruang untuk bicara itu, karena tuh aku masih berpikir aku harus bicara apa ya kalau ada orang bertanya kayak gini, masih harus mikir dulu kayak gitu. Tapi udah dikasih ruang, dikasih akses, alhamdulillahnya bisa gitu. Selain itu banyak banget sih sebenarnya, nggak public speaking doang, tentang manajemen waktu apalagi tuh wah sumpah. Apalagi kemarin aku menjabat jadi wakil ketua umum, otomatis apalagi semester 6 di jurusan kita kan padat ya, as you know, kayak ada pameran, ada project-project lain. Jadi mau nggak mau tuh harus balance tuh, kayak ini kapan harus dikerja, terus ini prioritas. Jadi harus melihat prioritas dulu kan itu. Dan itu semua dipelajarin juga sama berorganisasi yang kurasa nggak aku dapat di bangku perkuliahan. Kayak nah iya ya ternyata ada loh teknik untuk mengatur manajemen waktu diri kita sendiri, kayak terdesak, tidak terdesak, penting, sangat penting. Itu wah itu dibahas dan baru aku dapat di organisasi. Walaupun memang mungkin di ruang-ruang lain ada, tapi aku dapetnya di organisasi. Nah, aku juga setuju sih sebenarnya Kak, karena soalnya aku sama seperti Kak Nau yang kayak pendiam, gak bisa buka topik bareng temen gitu kalau nggak diajak ngobrol duluan. Tapi selama aku menjadi pengurus dan terus juga pernah ngikut kepanitiaan di organisasi, aku belajar tuh Kak tentang gimana ngurus surat dan segala macam. Dan paling penting itu soal public speaking, karena aku sulit banget buat itu. Dan alhamdulillahnya di organisasi tuh udah diajar dan segala macam, kamu kayak Kano tadi kamu bisa gitu ya kan. Kita tuh sebenarnya mau diyakinin aja. Betul. Diyakinin aja diyakinin banget Kak. Dan alhamdulillah mereka kayak kamu aja Jan gitu mau jadi moderator enggak. Awalnya aku kayak bisa nggak ya gitu, tapi mereka meyakinin bisa gitu. Iya betul sih, benefitnya dapetin. Betul, benefit banget tuh Kak di menurut aku ya. Nah tapi menurut Kakak skill yang soal public speaking itu cuman bisa didapat di organisasi, terus sulit buat itu nggak diperoleh nggak sih Kak di luar dari organisasi? Kalau menurutku sebenarnya gini, persoalan didapatkan di organisasi atau enggak tuh itu kembali lagi ke orangnya. Dia itu kan tadi kan bicara soal kebutuhan kan. Misal dia emang mau nih pintar public speaking, berarti dia tinggal pilih mau emang di organisasi atau di luar. Sebenarnya organisasi itu apa ya, kita tadi bilang dia tuh ruang, dia tuh akses untuk mendapat untuk kita biasah lah public speaking itu. Kalaupun misal di luar banyak sebenarnya
tinggal yang tadi kamu pilih kenyamananmu tuh di mana. Nah, menurut kakak ini kan kakak udah berorganisasi sebelumnya. Oke. Itu masuk di organisasi terus aktif di organisasi itu masih worth it nggak sih kak? Dan kalaupun iya, itu kenapa? Menurutku ya lagi-lagi ke kebutuhannya dia. Aku tuh gak bisa, kalau aku pribadi aku nggak bisa memaksa kayak nih masuk organisasi nih worth it, kan kita nggak tahu tuh dinamika setiap organisasi itu seperti apa, ya kan. Dia bagaimana mekanismenya di dalam, bagaimana ekosistem organisasi di dalamnya itu kayak gimana, cara-cara manajemennya kayak gimana, kita nggak ada tahu, dan setiap organisasi itu beda-beda. Makanya dia tuh pertama kebutuhannya dia apa. Ketika dia butuh itu dan dia butuh dulu ruang-ruang kecil untuk belajar dan dapatkan itu, ya why not untuk ikut organisasi gitu. Ya tuh. Nah, jadi kalau masuk organisasi itu kenapa nggak dicoba dulu teman-teman buat coba dulu di ruang-ruang kecil dulu gitu. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja gitu, masuk di organisasi, terus kenal bagaimana manajemen keorganisasiannya di sana gitu. Ya, dan lihat juga bisa dilihat ini brandingnya dia dari websitenya organisasi itu, dari Instagramnya, dari apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan di organisasi ini, apakah dia bisa memenuhi kebutuhanku di dalam gitu. Apa sih buat pesan-pesan buat teman-teman yang masih ragu dan masih mempertimbangkan masuk organisasi nggak ya gitu. Oke, kalau pesanku sebenarnya simpel ya. Organisasi itu sebenarnya wadah, bukan sebuah kewajiban. Jadi persoalan mau ikut organisasi atau enggak, jangan sampai aku ikut organisasi aja deh biar kena sibuk. Dan itu sebenarnya kembali lagi ke boundaries dirimu, bagaimana kamu mengatur timeline kamu sebagai mahasiswa, bagaimana kamu mengatur tugasmu, bagaimana kamu mengatur organisasimu. Ya, itu semua kan tergantung kepada kebutuhannya masing-masing mahasiswa atau pribadinya dia. Itu sih. Soalnya tergantung dari kebutuhan ya kak. Iya itu, jangan sampai kayak aku ikut organisasi deh biar kayak gini, biar keren ya. Itu kan jadi apa ya? Jadi pandangan orang jadi salah kan. Padahal sebenarnya tujuannya bukan ke itu. Apa sebenarnya mau kamu bangun dari value-mu gitu. Dan organisasi dia tuh mewadahi itu kan. Iya, itu kata kuncinya, mewadahi. Organisasi sebenarnya mewadahi uang. Jadi sisa kamu pilih, kamu mau di situ apa enggak. Jadi aktif di organisasi itu semuanya tuh tergantung dari kebutuhan kita teman-teman. Jadi kalau misal kalian mau magang juga dulu boleh masuk organisasi, dan ataupun bahkan masuk di keduanya tuh nggak masalah gitu. Nah jadi organisasi itu sebagai tempat untuk mewadahi tentang manajemen paling penting, terus juga tentang public speaking itu paling banyak hal-hal yang bisa ditemukan di masuk di organisasi. Tapi kalau misal kalian masih takut buat masuk organisasi ini atau enggak ya, kalian bisa lihat dulu brandingan dari organisasi itu sudah memenuhi kebutuhan kalian atau enggak gitu. Nah oke, itu menarik sekali ya pembahasan kita dan tema kita hari ini. Jadi untuk mengurangi mungkin pertimbangan kalian, teman-teman bisa pertimbangin masuk organisasi atau enggak. Wah, terima kasih banyak nih Kak Nau sudah menjadi narasumber hari ini. Iya, aku juga makasih sudah dikasih ruang. Iya, terima kasih kembali. Nah, terima kasih sudah menonton podcast Himatep Talk pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.